Kalian tentu pernah mendengar istilah Gini rasio atau rasio Gini. Ilmuwan Italia Corrado Gini memperkenalkan operasi matematik ini pada tahun 1912. Di banyak negara, rasio Gini menjadi model andalan untuk menggambarkan ketimpangan ekonomi antar penduduk. Di tahun 2024 ini, banyak berita menyebut pemerintah kita sukses mengatasi ketimpangan ekonomi berdasarkan angka rasio Gini yang membaik. Namun kami meragukan berita-berita semacam ini, apalagi angka rasio Gini di Indonesia disajikan secara kurang lazim dan menggunakan sumber data yang juga kurang lazim. Akan kami jelaskan. Koefisien Gini juga mengalami penurunan di tingkat 0,79 pada Maret 2024. Angka ini adalah angka terendah dalam satu dekade terakhir. Ada cukup banyak penjelasan di internet tentang bagaimana cara untuk mengukur rasio Gini. Hal terpenting yang perlu kamu ingat adalah rasio Gini menghasilkan angka dalam rentang ukuran 0 sampai 1. 0 menunjukkan kondisi kesetaraan sempurna dan 1 menunjukkan kondisi ketimpangan sempurna. Sehingga dalam konteks mengatasi ketimpangan ekonomi, semakin kecil angka rasio Gini, maka semakin baik hasilnya. Sekarang mari kita perhatikan rasio Gini Amerika Serikat dan Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Sekilas terlihat ketimpangan ekonomi di Amerika lebih tinggi dari Indonesia. Tapi jika ditelisik lebih jauh, ada perbedaan cara menghitung antara keduanya, yaitu rasio Gini Amerika dihitung berdasarkan data pendapatan penduduk, sementara Indonesia menggunakan data pengeluaran penduduk. Apa perbedaan keduanya? Mari kita ilustrasikan. Ini Laura, ini Basuki. Anggaplah Laura punya pendapatan 2 juta per bulan dan Basuki punya pendapatan 200 juta per bulan. Suatu hari, Laura makan siang semangkuk mie ayam seharga Rp20.000 yang dibelinya di pinggir jalan. Basuki di siang yang sama juga makan mie ayam seharga Rp50.000 di sebuah mall yang sejuk. Jika kita menjadikan pengeluaran sebagai ukuran, maka jarak ketimpangan keduanya bisa kita nilai dari semangkuk mie ayam yang mereka beli. Tapi kalau kita memakai pendapatan sebagai ukuran, maka jarak ketimpangan antara Laura dan Basuki lebih bisa dirasakan. Secara teoritis, rasio Gini pengeluaran memang kurang tepat untuk menggambarkan ketimpangan ekonomi dibandingkan rasio Gini pendapatan. Di negara maju, rasio Gini pendapatan biasanya disusun berdasarkan data pajak yang dilaporkan oleh masyarakat. Sayangnya, Indonesia belum punya sistem perpajakan yang bagus, sehingga kita belum bisa mengukur rasio Gini berdasarkan data pendapatan. Tapi ada cara lain untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk di Indonesia. Kita dapat menggunakan data LPS tentang jumlah uang masyarakat di bank, lalu melakukan aproksimasi kekayaan finansial dari data itu. Menurut LPS, ada sebanyak Rp8.792 triliun uang yang tersebar di seluruh rekening aktif milik penduduk Indonesia sampai Oktober 2024. Untuk mengetahui kemana saja uang ribuan triliun rupiah ini mengalir, maka kita perlu mengelompokkan sejumlah 600 juta lebih rekening aktif ke dalam 7 kelompok berdasarkan nominal simpanan, mulai dari kelompok pertama yang saldo di rekeningnya berjumlah 0 sampai 100 juta rupiah, kelompok 2 yang saldo rekeningnya 100 hingga 200 juta rupiah, hingga kelompok 7 yang saldonya di atas 5 miliar dalam setiap satu rekening. Kalau dilihat dari segi jumlah rekeningnya, maka kelompok 1 menjadi yang terbesar karena di sini berhimpun sebanyak 593 juta rekening. Sementara itu hanya ada 142 ribu rekening yang masuk sebagai rekening kelompok 7. Namun dari segi nominal, kelompok 7 menguasai separuh lebih dari total uang yang terhimpun di bank. Jika data digambar dalam rentang waktu yang panjang, akan terlihat bagaimana ketimpangan kekayaan finansial ini telah berlangsung lama dan bertambah parah setiap tahunnya. Rekening dengan saldo di atas 5 miliar berkembang pesat sejak 2014, sementara kelompok rekening lainnya tidak menunjukkan perkembangan yang mencolok. Berkaca dari data-data ini, rasanya semakin sulit untuk mempercayai klaim pemerintah bahwa ketimpangan ekonomi telah berhasil teratasi. Nyatanya, seperti lagu lama Rhoma Irama, orang kaya di Indonesia telah menjadi semakin kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin.
Ironisnya, semakin banyak orang menganggap kondisi ini sebagai hal yang wajar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.